Halo, baik. Perkenalkan, nama saya Friendly Jonathan Sekian Humuri dengan nomor NIM terakhir 0795. Baik, saya akan di sini menjelaskan tentang hasil laporan penelitian kami tentang dinamika hubungan antar lembaga negara. Kita masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu yang bagian pertama yaitu Indonesia sebagai restart menempati penegakan hukum sebagai fondasi keadilan. Yang kedua, sistem peradilan pidana terpadu seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas. Yang ketiga, Kejaksaan memegang peran serta berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Dan yang keempat, dinamika koordinasi antar lembaga bersifat kompleks dan terus berkembang. Kita masuk ke tujuan penelitian. Yaitu tujuan penelitian ada 4, yaitu memahami pola koordinasi kejaksaan, kepolisian, dan penyelidikan hingga P21. Yang kedua, mengidentifikasi titik rawan perbedaan atau perspektif kewenangan MENEK. Yang ketiga yaitu menelaah hubungan kejaksaan dengan lembaga pengawas dan Pemda. Yang keempat, mengkaji dampak Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 terhadap kelembagaan. Kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu ada koordinasi kejaksaan dan kepolisian P16 hingga P21. Kita masuk ke kelengkapan formil, yaitu ada visum et repertum dan dokumen forensik. Yang kedua, foto barang bukti. Yang ketiga, dokumen administrasi penyelidikan. Dan yang keempat, kronologi detail tindak pidana. Kita masuk ke kelengkapan material, yaitu ada 4, kualitas alat bukti atau beyond readable. Yang kedua, tembus dan lucus delicti yang jelas. Yang ketiga, keterangan saksi yang komprehensif. Dan yang keempat yaitu dasar hukum penyusunan surat dakwaan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah titik rawan kewenangan dan hubungan dengan KPK. Yang pertama adalah bolak-balik berkas, yaitu perbedaan standar dominus itis jaksa versus kementerian penyidik dalam pemenuhan unsur material pembuktian. Yang kedua, tumpang tindih tipikor atau TPPU, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2021 mempertegaskan wewenang jaksa dalam penyelidikan lanjutan berpotensi menimbulkan ego sektoral. Yang ketiga yaitu digital evidence, perbedaan penilaian kekuatan pembuktian digital sanksi ahli menunda kepahaman kedua lembaga, yaitu hubungan kejaksaan KPK. Itu ada Motripret, yaitu Kejaksaan, Polri, dan KPK wajib input perkara tipikor ke sistem surveillance bersama. Yang kedua, pasal 10A Undang-Undang KPK, jika KPK mulai penyelidikan, Kejaksaan wajib hentikan perkara dan serahkan berkas. Yang ketiga, jaksa terbaik diperbentukan sebagai penuntut umum di KPK atau jembatan institusional. Yang keempat, yang terakhir itu adalah prinsip, yaitu arti double prosecution melalui koordinasi yang berkelanjutan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada hubungan dengan lembaga peradilan dan permasyarakatan. Yaitu yang pertama adalah pengadilan. Yang pertama ada sistem berpadu, yaitu pelimpahan berkas elektronik dan sinkronisasi jadwal sidang via SIPP. Yang kedua, eksekutor, jaksa wajib koordinasi dengan panitera untuk salinan putusan inkrach pasal 270 KUHP. Yang ketiga, tanpa salinan resmi atau eksekusi fisik cacat prosedural hukum. Yang keempat, kebutuhan eksekusi atau jaksa pengacara negara atau JPN dapat ajukan verzet atau mediasi antar instansi. Yang kelima, forum mahkum jakpol, yaitu wadah pengurai hambatan regulasi eksekusi. Yaitu kita masuk ke lapas atau rutan of reading.
Yang pertama, lapas seringkali membatasi penerimaan tahanan baru, jaksa cari rutan alternatif. Yang kedua, sinkronisasi data. Keterlambatan sinkronisasi sisa tahapan atau SDP versus aplikasi kejaksaan, yaitu risiko unfruitful deterioration dan pra peradilan. Yaitu ada yang terakhir itu adalah pidana mati yang koordinasi berlapis Lapas, Polda, dan Kemenhub untuk pemenuhan hak terakhir terpidana. Kita masuk ke slide selanjutnya, itu adalah pengawasan pencegahan dan pemerintah daerah, yaitu yang pertama APIP atau Inspektorat, yang pertama PKS, dugaan korupsi di lingkungan Pemda diverifikasi bersama APIP, yaitu prinsip premium atau rebidium. Yang kedua administratif pengembalian kerugian 60 hari seterusnya ke APIP. Yang ketiga untuk unsur mens rea kuat atau APIP tidak sanggup kasus kejaksaan. Kita masuk yang kedua, yaitu Datun versus LKP versus BPKP. Yang pertama ada Datun, legal operasional, legal efficiency, legal audit atau mitigasi risiko perdata, dan TUN. Yang kedua LKPP, otoritas materialis teknis pengadaan dan e-katalog. Yang ketiga BPKP, audit akuntabilitas keuangan dan perhitungan kerugian negara. Yang terakhir intervensi pendampingan, yaitu ada jaksa dilarang keras terlibat keputusan material Pemda atau misal pemenangan tender atau HPS. Yang kedua fokus pada kepatuhan formal dan prosedural semata. Yang ketiga indikasi kickback atau jaksa detrum drop out dan rekomendasi ke intelijen atau peerless. Kita masuk yang slide selanjutnya, itu kerjasama lembaga eksternal PPHT penelusuran aset. Yang pertama PPHT sebagai Financial Intelligence Unit atau VU. Yang kedua kejaksaan minta LH dan LHP untuk dukung penyelidikan. Yang ketiga deteksi layering dan integrasi aset kejahatan. Yang keempat instrumen penyitaan atau blokir rekening untuk pembuktian TPPU atau follow the money. Kita masuk ke bea cukai, yaitu hambatan. Yang pertama hambatan kerahasiaan data wajib pajak dan kebebasan. Yang kedua akses data atau izin khusus Menteri Keuangan. Yang ketiga atau ultimum remedium atau prioritas denda administratif. Yang keempat itu kejaksaan pidana banan perlu untuk efek jera atau sindikat faktur atau fiktif. Kita masuk ke Dirjen Imigrasi. Yang pertama itu Jamintel, permohonan cekal elektronik via sistem cekal. Yang kedua pantau pergerakan paspor DPO di LN. Yang ketiga deportasi atau pemulangan paksa bersama Interpol. Yang keempat mekanisme ekstradisi berdasarkan perjanjian bilateral. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada isu aktual dan kelembagaan. Itu Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, yaitu tentang dampak kelembagaan. Kita masuk yang pertama, poin pertama, yaitu adalah mempertegas doktrin Dominus Litis dan asas sigle procedural service. Yang kedua wewenang baru atau penyelidikan pelanggaran HAM berat. Yang ketiga legitimasi restoratif justice, yaitu diskresi jaksa untuk hentikan penutupan perkara ringan. Yang keempat kewenangan perdataan lebih luas atau pengajuan pelit korporasi yang rugikan negara. Yang keempat, yang terakhir Polri dituntut menyesuaikan pola penyidikan awal dengan semangat penyelesaian di luar pengadilan. Kita masuk ke ego sektoral dan sentral gakumundu. Yang pertama kebutuhan penafsiran, yaitu gelar perkara sidang dipimpin Kemenko Polhukam. Yang kedua satu pintu media Joyce press release
yang dikonsensuskan bersama. Yang ketiga Gakumdu, yaitu Bawaslu, Polri, Kejaksaan untuk tindak pidana pemilu atau pilkada. Yang keempat, jaksa dipimpin sejak pleno penentuan laporan pelanggaran atau percepatan penelitian berkas. Yang terakhir, strict deadline penegakan perkara pemilu atau pola kerja satu atap. Baik, kita selanjutnya ke slide berikut, yaitu fungsi sosial kejaksaan dan restoratif justice. Yang pertama yaitu fungsi sosial kejaksaan. Yang pertama itu adalah poin pertama, layanan konsultasi hukum garis bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Manado. Yang kedua, sosialisasi hukum aktif sekolah, kampus, dan kalangan akademis. Yang ketiga, narasumber publik untuk memperjelas tugas dan fungsi kejaksaan secara komprehensif. Yang keempat, wujud nyata komitmen perlindungan kepentingan hukum pada masyarakat. Kita lanjut ke program restoratif atau RJ, yaitu free offender yang tersangka belum pernah dihukum sebelumnya, terus dengan ancaman yang paling besar 5 tahun termasuk pasal 466 ayat 1 KUHP, yaitu 2,5 tahun. Kita masuk ke kerugian, yaitu besar 5 juta, nilai material di bawah atas yang ditetapkan. Kita masuk ke perdamaian tulus, yaitu restitusi korban dan itikat baik tersangka. Penyelesaian perkara yang paling ideal adalah dapat memulihkan keadaan dan memuaskan rasa keadilan semua pihak, bukan semata-mata hukum pelaku. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu koneksitas dan kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu perkara koneksi atau TNI. Yang pertama, tingkat Kejari Manado, fungsi penanganan pidana militer belum tersedia. Yang kedua, mekanisme eklasi ke Kejati Sulawesi Utara atau asisten pidana militer atau ASPIDIMIL. Yang ketiga, keberlangsungan fungsi tetap terjaga secara profesional dan sesuai hukum. Kita masuk ke saran, yaitu yang pertama, percepatan implementasi SPPT atau TI menyeluruh di seluruh lembaga penegak hukum. Yang kedua, tingkatkan sosialisasi program RJ kepada masyarakat. Yang ketiga, jadikan kegiatan turun lembaga sebagai program rutin kurikulum hukum. Kita masuk ke kesimpulan utama. Yang pertama, koordinasi kejaksaan kepolisian bersifat dialogis dan terstruktur melalui mekanisme yaitu SPDP, yaitu ada P16, P18, P19 hingga P21. Kita masuk ke kesimpulan yang kedua, titik rawan meliputi bolak-balik berkas tumpang tindih atau tipikor atau TPPU, dan perbedaan pendekatan doktrial antar lembaga atau ultimum remedium efek jera. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu Kejaksaan Negeri Manado telah menunjukkan adaptasi kelembagaan yang baik melalui mekanisme ekalasi dan program inovatif seperti restoratif justice. Oke, baik, terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.